Ya, kalau Tuhan izinkan, pasti segala sesuatunya pasti baik, ya kan? Tapi kalau Tuhan juga izinkan segala sesuatunya tidak baik juga, pasti itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Di bulan April ini kita memperingati hari kematian, 3 hari kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dan ini adalah bulan keempat, di minggu terakhir di bulan keempat ini, ya, kita sama-sama menikmati dan merayakan, ya, akan Tuhan kita yang hidup. Kita menyembah Dia, Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita semua. Amin. Iya. Siang hari ini tema khotbah saya hidup bagi Tuhan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Yuk, kita tampilkan, kita sama-sama baca yuk. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Stop dulu ya. Stop ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Oh, Tuhan dahsyat ya. Tuhan Yesus mati bukan untuk segelintir orang, untuk orang kaya, untuk orang miskin, atau untuk Israel, atau untuk Amerika, enggak ya. Tuhan Yesus tuh mati untuk semua orang, ya. Termasuk kita semua yang ada di sini. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua orang. Tuhan itu mengasihi akan dunia ini sehingga Dia mengutus anak yang tunggal untuk kita semua. Dan Tuhan sudah melaksanakan rencana Allah Bapa, yaitu Dia mati di kayu salib untuk penebusan untuk dosa kita. Kristus telah mati untuk semua orang yang ada di dunia ini. Ya, lanjut, yuk. Supaya mereka yang hidup, siapa mereka itu? Di Yohanes 3 dikatakan, ya, ayat 3 ayat 16 berkata, anak yang tunggal yang supaya setiap orang, tapi di belakangnya ada tambahan, setiap orang yang apa? Tuhan mati untuk semua orang. Tuhan datang untuk semua orang, ya. Tapi bukan semua orang bisa mendapatkannya, karena harus ada di setiap orang di belakangnya, ya. Setiap orang yang percaya dia akan mendapatkannya, ya. Supaya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Itu. Jadi supaya mereka itu kita yang udah percaya, ya. Semua di keluarga ilahi udah percaya Tuhan, udah mengundang Dia sebagai juru selamat dan mengisi kehidupan kita. Kitalah, ya. Kitalah supaya kita yang hidup ini, yang hari ini hidup ini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya. Tetapi untuk dia di sini yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, yaitu kita yang percaya ini, yang sudah memperoleh hidup yang kekal. Amin. Di sini aku tiap kali baca, dahsyat sekali ya Tuhan itu. Kok Tuhan begitu? Karena saya bertobat melalui Yohanes 3 ayat 16. Ya, saat itu saya bertobat melihat bahwa Tuhan begitu baik untuk setiap orang. Kok bisa memilih saya gitu? Karena saya juga kan termasuk orang-orang yang nggak baik gitu loh. Ya, di masa mudanya ya seperti itu, mencrok kiri mencrok kanan gitu ya. Tapi kok Tuhan itu mau mencari saya, ya, sehingga saya menjadi terpilih, ya, untuk mendapatkan mujizat itu. Saya percaya dan mengundang Dia. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan, tetapi tidak semua akan memperoleh untuk hidup yang kekal ini. Hanya setiap orang yang percaya. Jadi percaya itu benar-benar poin yang penting sekali, ya. Kenapa seperti itu? Di sini ada tim penerobos, ya, yang bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya kan. Kita akan terus memberitakan akan kabar baik.
ya belum tentu orang itu langsung percaya, ya kan? Anugerah Tuhan menyertai sehingga dia percaya. Tapi kalau kita ngomong terus, ya nanti aja lah Kak. Percaya, yuk terima Yesus, nanti ya. Saat nantilah, masih panjang waktunya. Nah, berarti kan belum tentu orang itu bisa percaya di saat kita mengabarkan Injil. Ya. Hanya anugerah Tuhan aja dia bisa percaya. Ya. Nah, untuk setiap kita yang percaya itu, ya, kenapa kok kita harus hidup bagi Tuhan gitu loh? Kenapa kita yang sudah percaya tidak, ya udah saya menikmati aja hidup ini karena saya sudah udah diselamatkan, selesai. Ya. Dulu sebelum saya lahir baru, saya juga pikirnya saya udah diselamatkan kan, bertobat nih, selamat deh, udah selesai nih, udah selesai karena nggak ngerti, udah. Ya sebagian lagi ya kembali lagi ke kehidupan yang lama gitu kan. Nah, pada waktu saya lahir barulah saya mengerti ya keselamatan ada 3 ya kan. Saya harus mempertahankan keselamatan saya. Caranya yaitu mengerti dan untuk hidup di dalam Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita akan melihat banyak kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini yang menandakan kepada akhir dari perjalanan ini, akhir zaman. Ya. Begitu nyata dan begitu jelas sekali akhir zaman itu. 10 tahun yang lalu barangkali saya pikir ya biasa-biasa aja. Ya. Tetapi sejak COVID, kita tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Semua negara pun sama, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Disitulah diingatkan, ya hari-harinya tuh semakin dan semakin dekat. Kalau dulu ya bebas ke satu negara, ke negara manapun kita bebas ya kan. Tidak usah dikarantina, tidak usah apa. Kita masih menikmati semuanya. Tapi hari-hari ini sejak COVID ditambah bencana semakin besar. Ya. 2 minggu yang lalu saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kumpul keluarga bersama dengan adik saya untuk pergi satu negara. Ya. Perencanaannya udah direncanakan setahun yang lalu. Kita kan nggak tahu, ya kan, apa yang terjadi seperti Bapak Gembala kita bilang, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Saya pun nggak tahu kalau Taiwan itu bisa gempa. Ya. Mendadak tanggal berapa itu gempa besar, ya kan? Wah, gempa besar, saya takut kan? Gempa, tapi saya bilang, Tuhan kok bisa nggak tawar ya, seperti aku ingat Tuhan Yesus bilang, Bapak jika boleh cawan ini lalukanlah daripada aku. Saya juga nawar, Tuhan kalau boleh nih, bisa nggak gempanya itu berhentilah mendadak gitu, ya berhenti mendadak gitu ya, karena kan ya sayang Tuhan, saya udah merencananya kan gini. Terus aku pikir lagi, lah yang bikin acara kan bukan kamu, aku. Oh iya benar juga ya Tuhan. Oke lah nggak apa-apa. Aku bilang yang penting saya punya Tuhan. Ya kalau Tuhan izinkan, pasti segala sesuatunya pasti baik ya kan. Tapi kalau Tuhan juga izinkan segala sesuatunya tidak baik juga, pasti itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua ya kan. Gak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik atau tidak baik tidak mendatangkan sesuatu yang positif. Pasti ada yang positif di dalamnya. Ya, akhir kata ya saya juga pergilah berlibur. Ya, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Kita menikmati alam yang Tuhan berikan. Ya, kita menikmati kebersamaan yang sudah sangat-sangat lama tidak pernah nikmati karena dari kecil saya jarang sekali dengan adik-adik saya berkumpul. Ya, ini adalah yang pertama berkumpul setelah sekian tahun karena kehidupan saya lebih banyak menclok-menclok gitu ya. Dari keluarga saya nggak terlalu fokus gitu ya. Tuhan memberikan sesuatu bahwa apapun ya yang kita kehendaki ya belum tentu sama dengan apa yang sudah kita rancang. Rancangan Tuhan adalah yang baik ya. Rancangan kita ya pasti untuk diri kita sendiri ya. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan yang 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan bahwa
hidup untuk dirinya sendiri, ya. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, ya. Kita hidup sudah ditebus dan sudah dibeli oleh Tuhan, ya. Harganya sudah lunas, enggak setengah harga gitu ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu, sebab saya, sebab Anda, sebab kita semua di ruangan ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu kita bukan milik kita lagi. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya, di bawahnya. Kita ini udah lunas, enggak setengah harga, ya down payment dulu gitu, enggak. Lunas treng gitu, ya. Dan harganya itu benar-benar harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hidup kita itu bukan untuk kita lagi, hidup kita untuk Tuhan, ya. Kenapa? Karena kita itu udah lunas. Kita harus terus diingatkan dan diingatkan bahwa kehidupan kita ini tuh bukan milik kita. Yaitu kehidupan kita itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan, ya. Jadi jangan selalu memikirkan kehidupan kita sendiri. Waktu saya bilang sama Tuhan juga, Tuhan apakah boleh saya nawar untuk pergi main, jangan dalam keadaan ada gempa apa. Saya juga terus terang, setelah amin, oh egois juga ya. Ya kan, egois toh, ya kan. Untuk saya, ya untuk saya ingin bisa main, saya minta Tuhan yang memberikan yang jalan yang baik gitu. Langsung bilang, aduh Tuhan ampuni. Tapi boleh kan nawar Tuhan? Aku bilang masih tetap tawar menawar juga walaupun selesai amin ya. Aku udah amin, aku tanya, tapi balik lagi, boleh kan Tuhan tawar menawar? Tuhan bilang, mah boleh, tapi bukan kesenanganmu. Untuk supaya perjalanan ini untuk mempunyai satu manfaat untuk keluarga, untuk saya, untuk adik-adikku, ya, untuk adik saya, dan untuk kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan perjalanan ini sempurna. Bukan karena saya keinginan saya. Gitu. Jadi saya melihat, oh ya benar, bahwa tanpa penyertaan Tuhan segala sesuatunya bisa saja terjadi. Kita boleh tawar? Boleh. Tapi bukan kehendak kita lagi. Tuhan apa maksudmu dalam perjalanan ini? Ya. Bahwa bukan mengandalkan kekuatan kita lagi, kepengen dan ngekepengen. Ya. Pada hari hanya saya cuma bilang, Tuhan perjalanan ini cuma saya serahkan kepadamu. Ya. Apapun yang terjadi pasti Tuhan turut serta di dalamnya. Dan penyertaan Tuhan itu indah serta indah. Tidak ada satupun yang kurang di dalam Tuhan. Amin. Itulah, jangan memaksa untuk kehendak diri sendiri. Ya, karena kalau kita terus memaksa untuk apa yang saya mau, emang bisa jalan, tetap bisa jalan. Yang saya rasakan kalau saya tetap ngeke, pasti bisa jalan. Tapi apakah ada damai sejahtera? Gak akan ada, ya kan? Tuhan pokoknya mau. Bukannya berpikir kembali, Tuhan pokoknya mau. Tapi apakah ada damai sejahtera? Pasti deg-degan. Sebelum berangkat pun udah deg-deg. Sampai sana bukan menikmati apa yang Tuhan beri, malah kacau balau yang akan mengakibatkan emosinya naik, ada masalah apa jadi berantakan lagi ya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang menyediakan. Jangan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Ya, amin. Ya, yang kedua kenapa kita ini harus hidup bagi Dia? Ya, karena kita ini memang ciptaan Tuhan, ya, yang untuk kesenangan Tuhan juga, ya. Artinya kita ini untuk memuliakan nama Tuhan juga di dalam hidup kita ini, ya. Yaitu di dalam melalui apa kita memuliakan nama Tuhan apa ya? Ada yang tahu memuliakan nama Tuhan? Memuliakan nama Tuhan adalah mengakui kebesarannya, menghormati akan melalui pujian dan penyembahan kita. Bukan satu kebetulan, DNA kita adalah doa, pujian dan penyembahan. Ya. Melalui pujian, melalui doa, melalui penyembahan kita mengagungkan akan
Tuhan yang kita sembah ya. Jadi kita hidup bagi Tuhan juga memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Memuliakan nama Tuhan adalah melalui tubuh kita, ya, di mana Roh Kudus tinggal. Ya. Nah kemarin Jumat itu ada acara nih di kantor saya. Ya. Di acara di kantor saya tuh ada acara, itu apa ya, crossplay ya itu. Aku lupa dah itu. Nah, bagian kantorku ini bikin acara sebagai princess. Nah, putri salju lah, Cinderella segala macam. Sebenarnya saya juga nggak mau, terus terang aja, ya kan. Tapi aku bilang, Tuhan, saya nggak mau loh, malu. Soalnya apa? Harus pakai baju-baju begitu ya. Terus jalan-jalan lagi. Aduh Tuhan, gimana ya? Terus saya bilang, Engkau bisa memuliakan melalui tubuhmu juga, melalui penampilanmu juga. Untuk apa? Memberi sukacita kepada orang, ya kan? Aku bilang, oh iya benar juga ya Tuhan. Oh oke lah, saya maulah. Saya mau pakai sebagai bapak, saya sebagai putri salju. Bayangin yang begini bisa jadi putri salju. Membawa apa? Kan putri salju harus bawa apel. Ya saya juga bawa apel gitu dong. Benar, yang mengagetkan saya nggak terpikir ya bahwa melalui tubuh saya juga saya bisa memuliakan nama Tuhan. Itu seperti itu. Sekali datang semua pada minta foto. Apapun alasannya saya nggak tahu ya. Apapun alasan saya bilang terima kasih Tuhan. Di wajah mereka ada sukacita. Ya. Ada sukacita karena saya juga sukacita, mereka juga sukacita. Ya. Semua pada menikmati apa yang ditampilkan. Ternyata tubuh kita kalau ada bait Roh Kudus di dalamnya, walaupun kita memakai apapun juga, di dalam tubuh kita ada sukacita keluar, orang pun akan tertransfer. Orang pun akan melihat. Ya. Melalui tubuh kita. Oleh sebab itu, jagalah tubuh kita. Pakailah tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Jangan makan yang bisa mengakibatkan bukan yang mengakibatkan nantinya berpenyakit, ya kan? Oh ini macam-macam ini pikiran. Tuhan ampuni daku Tuhan. Tidak, memakan bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi memakan makanan yang bisa menambah tubuh kita sehat, tubuh kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di sini. Roh Kudus tinggal di sini kan dia pengennya kan memberikan sesuatu keluar. Ya kan, memberikan sesuatu untuk orang-orang tuh bisa melihat, ya kan. Dan itulah yang saya kaget, responnya juga baik ya. Ternyata walaupun memakai baju yang seperti itu udah terpikir sih kayaknya aneh sekali ya. Ternyata pas jalan-jalan semua juga senang ya. Seumur hidup sekali dan cukup sekali sajalah. Tidak untuk 2 kali ya, tidak untuk 2 kali aku harus tampil ke depan, harus putar-putar segala macam, tidak untuk 2 kali ya. Tetapi saya mengucap syukur melalui itu orang senang semua ya, karena ada suatu sukacita yang diberikan. Oleh sebab itu, mari kita melalui tubuh kita tanggal 1 Mei di Saikung. Tanggal 1 Mei di Saikung. Siapa yang belum daftar? Melalui tubuh kita, kita memuliakan nama Tuhan. Kita berolahraga. Kita memenangkan jiwa melalui olahraga juga. Orang akan melihat kita. Ya kan? Orang melihat kita. Untuk apa? Keunitian, kasih yang mengalir. Ya kan? Di Saikung kita akan bersama-sama ya. Ini adalah olimpiade, bukan olimpiade dunia, olimpiade GBI Hong Kong Sabtu dan Minggu. Ya kan? Itu. Melalui tubuh kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang sempurna bagi kita semua. Oke? Dan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah bukan cuma melalui tubuh, ya, hidup bagi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan.
Kolose 3 ayat 13. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Perkataan dan perbuatan. 2 tahun yang lalu tema kita yaitu visi kita integritas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu adalah harus sama. Bukan hari ini saya ucap A, nanti besok keluar B. Ya, orang tidak akan melihat. Kenapa? Karena tahun ini bangkit jadilah terang. Terang akan terlihat di mana ucapan kita, di mana tingkah laku kita, sikap kita tidak berbeda. Ya, sama ya. A, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya kan? Untuk dosa katakan tidak. Untuk Tuhan kita katakan ya. Apapun alasannya, ya. Apapun alasan, apapun yang dihadapi kita hari-hari ini, kalau Tuhan katakan ya, kita ikut ya, ya kan? Itulah ya yang harus kita lakukan. Nah, untuk segala perkataan dan perbuatan ini ya, 2 hari yang lalu, bukan 2 hari, hari Selasa. Sebenarnya saya ini sudah berdoa, sudah lama sekali berdoa untuk renovasi rumah ya. Ya. Tapi kalau saya ngomong pada suami kan berarti bisa mendatangkan badai ya. Karena kenapa? Perkataan kadang-kadang kalau kita ngomong baik-baik bisa ditangkapnya juga nggak baik ya kan. Karena namanya renovasi itu A sampai Z, udah harus pindah rumah, udah harus ini, ada kan banyak. Itu kan ribet. Kata Mongol jangan ribet, bikin yang enak ya kan, kita nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nah itu tuh satu pengen ya, makanya saya berusaha untuk tidak ngomong dulu, tapi saya ngomong sama Tuhan gitu. Tuhan Yesus, aku tuh pengen renovasi rumah gini, cerita aja semua. Berhak toh kita cerita. Seperti pujian tadi, Yesus adalah sahabat kita ya. Kita ngomong sama Dia apa adanya. Segala sesuatu ngomong, udah berapa bulan ngomong lagi sama Tuhan, berapa bulan ngomong lagi, terusnya ngomong-ngomong, kayaknya memaksa juga ya, tapi sebenarnya tidak. Ya, karena kenapa? Karena saya juga nggak berani ngomong ke suami, ya. Jadi ya ceritanya nggak ngomong, karena saya menjaga perkataan saya. Ya, jangan sampai hanya gara-gara ini bisa berakibatkan jelek gitu ya. Dan di dalam setiap tindak tanduk juga saya tidak mengarah ke sana, ya. Tetapi sedikit demi sedikit saya menjurus ke sana gitu, sedikit aja, nggak banyak gitu ya. Kayak lemari televisi yang besar udah memang udah bukan ya, udah nggak terlalu bagus ya, saya buang dulu deh satu, karena kan nanti bulan 8 harus bayar, jadi buang dulu satu, kan kelihatan satu-satu buang. Nah hari Selasa saya ngomong lagi sama anakku, gimana ya kalau renov gini-gini. Oh iya, tapi ngomongnya gimana? Ya benar juga, jangan ngomong dulu, nanti aja. Aku doa dulu, aku bilang. Nah, hari Kamis, teng, ada orang dari pemerintah. Karena komplain di bawah, ada resapan air, jadi dia datang. Ting tong, gitu ya. Waduh Tuhan, makasih. Aku langsung bilang, makasih Tuhan Yesus, makasih. Kenapa? Kalau orang pihak ketiga datang periksa kan, gak bisa berbantah, ya kan? Tapi coba kalau aku yang ngomong, berbantah akhirnya. Nah itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah ya. Kita bisa mengutarakan apa segala sesuatu pada Tuhan. Perkataan kita kepada manusia, kepada orang, lebih baik tidak kita keluarkan, lebih baik kita keluarkan kepada Tuhan. Mau jelek, mau bagus, mau apapun kita ngomongnya sama Tuhan. Ya. Ya. Pada hari hanya Tuhan juga yang akan mengirim untuk menyelesaikan. Karena kalau kita ngomong dulu kepada orang, ya, orang itu akan salah tangkap. Ya. Orang salah tangkap akhirnya jadi masalah. Kadang kita ini, ya, yang hidup di dalam dunia ini, ya, kadang-kadang kita ngomong A ditangkap sama orang B. Jadi akhirnya kesalahpahaman akan terus terjadi dan mengakibatkan yang paling parah nggak mau datang ke gereja, ya kan? Itu yang paling parah gitu. Hanya karena kesalahpahaman sedikit. Jadi yuk
Firman Tuhan berkata, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu adalah ya dan amin. Kenapa? Untuk menghindari segala sesuatunya. Ya. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, itu akan terbaca oleh orang. Ya. Itu jelas terlihat. Ya. Oleh sebab itu hidup bagi Tuhan gampang, ya. Susah, ya. Kalau kita dalam keadaan baik, ya, gampang. Segala sesuatunya gampang. Puji Tuhan, haleluya. Terus saja puji Tuhan, haleluya 12 kali malah, ya kan? Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan sesuatu tantangan. Tetapi sekali masalahnya datang, ya, itulah kita diuji. Itulah kita dilihat integritas kita. Itulah kita lihat bagaimana kita ini hidup untuk Tuhan atau hidup untuk diri sendiri. Sedangkan Tuhan datang ke dunia ini cuma satu, tujuannya menyelamatkan kita. Ya, Dia menyelamatkan kita, Dia sudah membeli kita, Dia sudah dengan harga yang mahal. Ya, kita yang sudah diselamatkan, apakah mempunyai satu tujuan hanya untuk Dia? Ya, kalau kita tahu tujuan kita untuk Dia, ya, itu kita akan menjaga satu. Tubuh kita akan menjaga perkataan kita akan menjaga tindakan kita, dan kita mau apapun yang kita lakukan itu buat Dia, bukan untukku. Ya. Jadi akunya yang lama manusia lama itu semakin lama semakin akan turun, semakin lama akan semakin berkurang, tetapi kita yang menjadi ciptaan baru yang semakin naik. Itulah terang yang harus kita keluarkan. Terang yang akan menerangi dunia yang gelap ini. Terang yang akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terang yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Karena bukan melalui siapa-siapa, hanya melalui kita. Setiap kita. Bukan cuma tim penerobos yang akan menerobos, tapi setiap kita. Di dalam setiap langkah hidup kita hidup untuk Tuhan. Ya. Yang lama ya sudah, berlalulah, jangan dilihat dan jangan diungkit kembali. Tapi ke depan, proyek yang sedang kita kerjakan menuntaskan amanat agung 2033. Setiap orang bertemu dengan Tuhan secara otentik melalui kuasa Roh Kudus. Itu akan terjadi. Dan waktu tahun lalu 10 tahun. Tahun ini adalah 9 dipotong 4, tinggal sisa 8 bulan untuk tahun ini. Ya, tugas kita ini semua semakin lama semakin mendekati ke hari H-nya. Ya, oleh sebab itu yuk kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar, supaya terang kita semakin terang dan orang-orang akan datang. Siapa di balik kita ini? Siapa, kok beda sekali? Kok sesuatu yang tidak sama? Ya, oh ya. Karena satu pribadi yang ada di hidup kita. Pribadi yang menuntun kita, memegang kita. Pribadi yang seperti tadi pujian tadi. Yaitu yang memberi kekuatan. Masalah boleh ada, tapi Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang akan mengendalikan hidup kita. Tuhan yang akan membuka jalan. Terlebih pintu-pintu sedang terbuka ini. Jangan hilangkan kesempatan. 9 bulan September berarti 5, 6, 7, 8, 9. 4 bulan setengah lagi. Ya, pintu-pintu sedang dibuka. Jangan sampai kita hilang kesempatan untuk masuk ke dalam pintu-pintu yang Tuhan sediakan. Pintu-pintu penuaian, pintu-pintu pribadi, lepas pribadi. Ya, setiap orang pasti mempunyai, Tuhan sediakan pintu untuk kita semua. Amin. Ya, yuk mari kita bangkit berdiri.